Alhamdulillahi Rabbil Aliyah. Assalatu wassalamu ala sayyidil khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Walladhi addal amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها المسلمون ومعاشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال جل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمون. وقال حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, tak henti-hentinya khatib senantiasa mengutarakan wasiat takwa. Takwa dengan dimaknai dengan definisi yang sempurna. Mengerjakan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah sebagai perintah Allah, ikhlas karena Allah. Meninggalkan segala apa yang sudah menjadi ketetapan Allah berupa larangannya, ikhlas karena Allah semata. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui wajah mimbar yang mulia ini, khatib akan berbicara dengan tema manusia dalam dimensi waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr, dalam kaedah usulul lughah, atau kita temukan dalam ummahatu kutubit tafsir, kita temukan dalam kitab-kitab tafsir, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah yang kita sebut dengan qasam, lalu kemudian ada jawabul qasam, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Kita lihat memakai harfut taukid, inna, sesungguhnya, lalu kemudian ditambah lagi adawatut taukid dengan lamut taukid, lafi khusr, betul-betul dalam kerugian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan uslubul istisna,
yang kita sebut dengan pengecualian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, apapun rupanya, apapun bentuknya, pendekkah dia, tinggikah dia, hitamkah rupanya, putihkah rupanya, punya jabatankah ia, rakyat jelatakah ia, semua manusia akan merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dalam proses mereka mengerjakan amal soleh itu, mereka senantiasa berwasiat, saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran maupun kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia dalam kehidupan di dunia ini, Allah ciptakan dunia, lalu Allah ciptakan makhluk, salah satunya berupa manusia. Namun antara dunia dan manusia, Allah ciptakan dimensi waktu. Dalam perjalanannya manusia selalu memberontak pada sang waktu. Dalam kitab-kitab adabiyah, dalam kitab-kitab sastra, para sastrawan, bahkan para manusia memberontak pada sang waktu. Namun akhirnya manusia tak akan bisa mengalahkan perguliran sang waktu. Dalam Al-Quran betapa banyak uslub-uslub tamanni. Dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan bagaimana manusia memberontak dalam nuansa penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saja, yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saja. Banyak sekali di dalam Al-Quran menggambarkan manusia berangan-angan tapi tak akan pernah dan mustahil akan terwujud, akan memutar waktu. Bahkan dalam lirik-lirik lagu, dalam nas-nas sastra kita temukan manusia memberontak pada perguliran waktu. Andai aku bisa memutar waktu, andai saja aku bisa hidup di masa yang lalu, maka aku akan begini dan begitu. Dalam perguliran sang waktu, yang bayi akan menjadi balita, yang balita kerap nanti akan menjadi remaja, yang remaja kelak akan menjadi dewasa, yang dewasa kelak akan menua, yang tua kelak akan menyambut hari senja. Lalu kemudian yang tiba di hari senja siap-siap akan memasuki alam kubur. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya dalam perguliran sang waktu ini kita dikejar dengan starting point. Lalu kemudian manusia dengan waktu ini, dengan umurnya yang sudah ditentukan ini, seberapa banyak ia mampu menghimpun pahala, menghimpun kebaikan yang kelak akan menjadi modal ia di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sesungguhnya ada dua bentuk kenikmatan yang manusia kerap lalai dan akan merugi karena tidak memanfaatkannya. Dua kenikmatan itu adalah nikmat sehat dan nikmat lapang. Kedua nikmat ini kerap dilalaikan oleh manusia. Bahkan manusia terlalai, terombang-ambing dengan kesibukan duniawi, lalu kemudian melupakan akhirat yang bersifat selamanya dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Yang lebih menyedihkan, ketika kita buka kitab Sunan Ibnu Majah atau kita buka kitab Sunan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila ma baina sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ketika kita renungkan potongan hadis ini, maka air mata kita akan menetes, berlinang air mata. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya rata-rata umur umatku berkisar pada umur sittin ila ma baina sab'in. Umur para umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Dan hanya sedikit saja di antara mereka yang mampu melampaui di atas umur 70 tahun. Maka jika seandainya kita sekarang berada pada umur 30 tahun, maka sisa waktu mungkin yang akan kita jalani tinggal separuh umur. Jika seandainya umur kita 40 tahun, maka tinggal hanya 20 tahun. Jika seandainya kita berada pada umur 50 tahun, maka kita, sisa umur kita barangkali hanya 10 atau 15 tahun. Jika sekarang kita berada pada umur 55 tahun, maka dikhawatirkan barangkali umur kita tidak sampai untuk menuju masa pemilu presiden yang akan datang. Ini hanya barometer yang disampaikan oleh Nabi berupa patokan umur yang bersifat umum. Belum kita telaah sifat maut yang semaunya saja, kapan saja ia akan datang. Syarat untuk mati tidak harus tua, syarat untuk mati tidak harus sakit, syarat untuk mati tidak harus dilanda oleh bencana. Kapan saja ia mau, maka maut akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya segala sesuatu yang bernyawa, yang hidup, maka akan merasakan kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan dengan hati yang menerima bahwa sesungguhnya harta akan kita tinggalkan dan bahkan akan menjadi malapetaka. Jabatan dan tahta kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian raga yang perkasa kelak nanti akan terbaring menjadi santapan cacing tanah belaka. Jiwa yang penuh wibawa kelak akan tiba saatnya terduduk dan terkulai lemah di atas kursi roda. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya di antara manusia ini ada perputaran masa dan zaman. Ada saatnya mereka jaya, lalu kemudian ada saatnya mereka jatuh dan tersungkur. Ada saatnya mereka mengalami masa muda berkaca-kaca penuh dengan kejayaan. Ada saatnya tiba masanya nanti mereka tua, renta dan tak berdaya. Ada saatnya manusia itu berwibawa, namun ada saatnya manusia terkulai di atas kursi roda. Ada saatnya manusia itu menduduki tahta dan jabatan, namun tiba saatnya jabatan itu akan sirna, lalu kemudian ia jatuh tak berdaya. Yang harus dilakukan bahwa sesungguhnya kita mempersiapkan diri kita sebelum sang waktu memutar keadaan ke arah keadaan yang sangat menyakitkan. Lalu kemudian kita isi dan kita songsong kehidupan kita ini dengan amalan-amalan soleh untuk mempersiapkan
alam yang abadi, alam yang akhirat, alam yang akan mewaktu dan mengabadi. Ketahuilah, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa du'allaha wa antum muqinuna bil ijabah.